Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian di sana? Sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah serta keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi penyembelihan hewan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita aturan-aturan atau kelulusan kita untuk memakan hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua hewan bisa kita makan. Ada hewan yang halal, ada hewan yang haram. Hewan yang halal pun tidak serta-merta bisa kita makan, tapi ada prosesnya bagaimana hewan tersebut bisa menjadi halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Yang artinya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, yang dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Nah, di sini dalam ayat ini ada aturan-aturan hewan-hewan yang tidak boleh kita makan. Di antaranya adalah bangkai. Nah, bangkai ini apa? Bangkai ini adalah hewan meskipun dia halal, tapi tidak melalui penyembelihan secara Islam, maka disebut dengan bangkai. Jadi bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara Islam. Nah, bagaimana aturan-aturan penyembelihan dalam Islam? Aturan penyembelihan dalam Islam yang pertama adalah adanya penyembelih, orang yang menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Nah, bagaimana aturan dalam menyembelihnya ini? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW memberikan suatu aturan bagaimana kita menyembelih binatang. Dalam sabdanya yaitu Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhibha falyuhidda ahadukum syafratah falyurih dhabihatah. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan atau perbuatan baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, sekarang ketentuan dari penyembelihan secara Islam. Yang pertama adalah penyembelih atau orang yang menyembelih hewan. Ketentuannya, aturannya adalah pertama, orang tersebut harus orang Islam. Yang kedua, orang tersebut sudah baligh dan berakal dan tamyiz. Yang ketiga, orang tersebut sengaja untuk menyembelih. Yang kedua adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih aturannya adalah hewan tersebut hewan yang halal dimakan. Yang kedua adalah hewan tersebut masih hidup. Aturan yang ketiga yaitu alat untuk menyembelih. Ketentuannya adalah semua alat yang tajam yang bisa mempercepat kematian dari hewan yang disembelih kecuali kuku dan gigi. Ya.
baik itu bisa pisau, batu yang tajam atau bambu yang tajam. Yang tidak boleh adalah kuku dan gigi. Tetapi ada beberapa kesalahpahaman dalam penyembelihan yang beredar di masyarakat. Di antaranya pertama, perempuan tidak boleh menyembelih. Yang kedua, perempuan haid tidak boleh menyembelih. Yang ketiga, perempuan menyembelih maka laki-laki tidak boleh memakan dagingnya. Ya, yang keempat, ketika menyembelih wajib membaca. Ada beberapa kesalahpahaman dalam penyembelihan yang beredar di masyarakat. Yang pertama, perempuan tidak boleh menyembelih. Yang kedua, perempuan haid tidak boleh menyembelih. Yang ketiga, bila perempuan menyembelih, maka laki-laki tidak boleh memakan dagingnya. Yang keempat, ketika menyembelih wajib membaca bismillah. Yang kelima, sembelihan orang Islam tidak halal atau haram dimakan ketika menyembelihnya tidak membaca bismillah. Nah, yang keenam, sembelihan orang non-muslim, orang yang bukan Islam, halal kalau sebelum menyembelih membaca bismillah. Nah, ini sekitar ada 6 yang kesalahpahaman yang beredar di masyarakat. Bapak akan jelaskan tentang kesalahpahaman ini. Yang pertama, perempuan tidak boleh menyembelih. Yang kedua, perempuan haid tidak boleh menyembelih. Yang ketiga, perempuan menyembelih maka laki-laki tidak boleh memakan dagingnya. Baik, Bapak akan jelaskan tentang kesalahpahaman yang beredar di masyarakat tersebut. Yang pertama, perempuan tidak boleh menyembelih. Yang kedua, perempuan haid tidak boleh menyembelih. Yang ketiga, bila perempuan menyembelih maka laki-laki tidak boleh memakan dagingnya. Nah, ketiga pendapat ini tidak benar. Baik perempuan baik haid maupun tidak haid boleh menyembelih hewan dan dagingnya boleh dimakan oleh siapapun. Alasan diperbolehkan karena di dalam ketentuan orang yang menyembelih tidak diharuskan laki-laki dan tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Kesalahpahaman selanjutnya adalah ketika menyembelih wajib membaca bismillah. Sembelihan orang Islam haram ketika menyembelih tidak membaca bismillah. Yang ketiga, sembelihan orang yang bukan Islam halal kalau sebelum menyembelih dia membaca bismillah. Nah, penjelasannya pendapat di atas tidak benar. Alasannya, dalam ketentuan penyembelihan yang wajib adalah penyembelihnya atau orang yang menyembelih harus orang Islam meskipun tidak membaca bismillah. Nah, membaca bismillah itu masuk ke dalam sunnah-sunnah ketika menyembelih. Nah, jadi sembelihan orang yang bukan Islam hukumnya haram, tidak boleh dimakan meskipun dia hafal bismillah dan menyembelihnya itu dengan mengucapkan bismillah. Contohnya, ada namanya Pak Yohanes misalkan, ngasihkan kita makanan. Dia bilang, ini ayam saya, ini ayamnya saya menyembelih. Saya baca bismillah kok waktu menyembelih tadi. Nah, meskipun dia membaca bismillah, makanannya tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena dia bukan orang Islam. Nah, seperti itu ya penjelasannya kesalahpahaman dalam penyembelihan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih hewan. Yang pertama adalah mengasah alat menyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan. Yang kedua adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat dan membaca basmalah atau menyebut asma Allah. Yang keempat adalah menyembelih di pangkal leher. Yang kelima, memotong 2 urat yang terdapat pada 2 sisi leher yang mengelilinginya. Ya. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Yang ketiga adalah menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, jadi kepalanya itu lepas. Yang keempat adalah menguliti dan memotong bagian tubuh hewan sebelum hewan itu benar-benar mati. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan. Nah, tata cara penyembelihan hewan ini ada 2 macam, yaitu secara tradisional. Yang kedua adalah secara mekanik atau menggunakan mesin. Kalau secara tradisional itu tidak bisa banyak dalam penyembelihan, harus satu-satu.
Tapi kalau mesin dengan mekanik itu bisa banyak, bahkan sampai 1 jam bisa 100 ekor atau dan bagaimana. Nah, bagaimana cara menyembelih hewan? Yang pertama secara tradisional adalah menyiapkan lubang penampungan darah. Yang kedua adalah hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat, lambung kiri di bawah. Yang ketiga adalah kaki hewan dipegang erat-erat atau diikat, kepala yang ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Dan yang keenam, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir. Jadi contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disembelih. Nah, kalau pakai mekanik bagaimana? Kalau pakai mekanik, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, selawat Nabi, dan takbir 3 kali. Yang kelima, memasukkan hewan ke dalam mesin potong. Demikian anak-anakku sekalian penjelasan Bapak tentang penyembelihan hewan. Bapak harap video ini bisa menjadi sumber materi pembelajaran anak-anakku sekalian. Untuk penjelasan lebih detailnya mungkin kita akan bertemu nanti di pertemuan belajar tatap muka secara offline. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.